Kami dengan Kakak Kaida. Nah, ini kebetulan Kakak Kaida ini yang sejarahnya bagaimana Bigo Live bisa masuk ke Indonesia menurut sejarah Bigo Live. Nah, ini Kakak Kaida yang kebetulan berkesempatan saya bisa masuk. Selama ini Kakak Kaida ini selalu sibuk. Di mana-mana kamu agungnya adalah senior-seniornya beliau. Oke, kita sapa dulu Kakak Kaida ya. Oke guys, listeners, jangan kemana-mana. Kita ngobrol dulu. Kakak Kaida, izin aku boleh bergeser dengan obrolan dulu ya. Kakak Kaida ini kan sudah berapa lama sih di Bigo Live dan mengapa tertarik membawa Bigo dari Hong Kong ya Kak ya? Atau dari Singapura? Oh, dari China. Saat itu ini kan kita belum mengetahui banyak nih tentang Bigo Live. Teman-teman kan hanya menggunakan Bigo Live. Nah, kita bicara positifnya tentang Bigo Live sendiri. Nah, mengapa Kakak Kaida kok bisa menyapa teman-teman di ini? Kebetulan saya kan di kanal radio streaming kita nih, dnewsradio.com. Bagi teman-teman yang mau mendengarkan siaran saya dengan Kakak Kaida, bisa di channel kita. Oke, Kakak kenapa kok ada tujuan motivasi apa? Kok Kakak kok lebih condong membawa Bigo Live? Kenapa nggak ke aplikasi lain Kak? Mungkin ngomongnya agak keseran, agak kerasan dikit Kak, biar masuk. Suaranya kedengeran ya di situ ya? Agak kerasan dikit Kak. Agak kerasan dikit ya? Siap. Ini udah jelas suaranya? Sudah, siap Kak. Oke, sebenarnya dasarnya saya itu mengenalkan atau membawa atau mengajak orang menggunakan aplikasi Bigo di 2016. Sebenarnya dasarnya itu adalah yang mana aplikasi ini sangat simpel dan bisa digunakan oleh semua orang. Dan 2016 teknologi by phone atau smartphone ya, handphone pintar itu rata-rata semua orang sudah punya. Dan 2016 banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia itu sangat melonjak, sangat tinggi ya. Jadi ininya sangat besar sekali. Dan saat itu saya cuma pengen banyaknya masyarakat Indonesia bisa menggunakan Bigo Live sebagai wadah untuk mencari nafkah. Itu adalah motivasi saya waktu di awal menggunakan atau mengajak orang untuk menggunakan aplikasi ini ya. Dan orang bisa bekerja dengan menggunakan handphone tanpa harus duduk di tempat atau di studio, tapi dimanapun mereka berada, mereka tetap bisa bekerja dan menghasilkan uang menggunakan aplikasi Bigo. Karena jujur, streaming pertama kali yang menggunakan handphone itu adalah Bigo Live. Sebelum ada streaming lain, ya. Dulu di Facebook belum ada streaming, di Instagram belum ada streaming, ataupun aplikasi, ya itu juga belum ada streaming. Dan belum ada di Indonesia. Bigo ini sebagai pencetus awal streaming menggunakan handphone. Jadi bisa kerja di mana saja. Dan dasarnya aku pengennya orang yang pakai aplikasi Bigo ini memiliki penghasilan tambahan, baik sebagai penghasilan utama atau sebagai penghasilan tambahan. Intinya mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Itu harapanku dan kedepannya semoga aplikasi ini bisa berguna bagi banyak orang. Itu harapanku di waktu pertama kali aku memperkenalkan aplikasi Bigo di Indonesia. Oke, kan di tahun 2016 tersebut kan banyak ya aplikasi serupa yang ibaratnya hadir di Indonesia sendiri. Nah, apakah ada target berapa viewers atau pengguna aplikasi yang sama khususnya Bigo Live ini di saat Kakak Kaida ini membawa Bigo Live itu tersebut? Oke, saat awal pertama kali Bigo di Indonesia, tentunya kalau ditanya target, of course ya, target pasti. Nah cuman waktu itu targetku tuh cuma satu. Bagaimana setiap orang yang menggunakan aplikasi ini memfollow akunnya. Jadi aku selalu menyarankan sama orang yang pakai aplikasi ini selalu minta di-share siaran ke media sosialnya. Betul. Nah, tadi sempat dibilang juga dengan banyaknya aplikasi yang serupa. Tadi saya sudah sempat senggol sedikit ya. Aplikasi yang pertama kali meluncurkan siaran dengan menggunakan handphone itu adalah Bigo Live. Sebelum ada aplikasi TikTok atau aplikasi-aplikasi lain yang hadir di Indonesia. Ya, jadi memang Bigo ini pencetus pertama kali siaran menggunakan handphone atau smartphone.
Dan kalau dibilang target, of course, di sini kan kita menghasilkan uang ya. Tentunya targetnya adalah, sasaran utama kami pada saat itu adalah yang menonton di aplikasi Bigo dan yang memfollow. Jadi setiap banyak yang memfollow, maka semakin besar bonusnya. Karena waktu awal Bigo ada di Indonesia itu, kita itu nggak sistemnya itu bukan dari bonus gift, tapi digaji sama Bigo. Yang dapat bonusnya itu dari setiap orang yang memfollow akun kita. Kak, bicara masalah aplikasi. Nah, ini kan dapat dikatakan Bigo Live ini kan lebih fenomenal ya Kak ya, dan lebih lengkap lah. Ya, dia kepalanya semua streaming, kepalanya. Iya. Ya, makanya dibandingkan tetangga sebelah. Di bawah dia sebenarnya. Makanya sekarang gini Kak, kita bicara masalah kelengkapan ini. Apakah menjadi menarik Kakak Kaeda ini? Wah, Bigo Live ini lebih lengkap dibandingkan pendahulunya yang berwarna merah gitu kan. Tahu kan maksudnya? Nah, ini kan menjadi menarik dan menjadi fenomenal, dan bahkan orang-orang terpanggil untuk menunjukkan karya-karya mereka. Positifnya seperti itu ya Kak ya. Nah, ini bagaimana pada saat Kakak tuh, wah, kira-kira bisa nggak ya Bigo Live itu berkembang di Indonesia saat itu? Saat itu pertama kali Bigo ada di Indonesia, saya begitu yakin kalau aplikasi ini pasti banyak penggunanya. Dan metode-metode awal pada saat itu untuk melaunchingkan dan untuk mengajak teman-teman menggunakan aplikasi Bigo, waktu itu kita membuat beberapa event untuk konten. Pertama adalah konten kesehatan, kedua pendidikan, terus juga konten untuk bakat ya. Kalau kalian pernah dengar kayak Bigo pencarian bakat untuk voice. Nah itu konten-konten awal yang ada di Bigo Indonesia, dan ya itu berhasil sampai sekarang. Dan gitu ya, jadi Kakak ini memang benar-benar yang pencetus pertama. Kak, kira-kira waktu itu sulit gak sih Kak membawakan Bigo Live ke Indonesia saat itu? Kira-kira? Kalau dibilang sulit sih enggak ya, karena gini, basicnya aku kan memang sudah sebagai host ini untuk aku pribadi. Jadi Bigo pun kenal sama aku pun karena pada dasarnya aku adalah seorang host streaming live. Dan mereka tahu aku pun karena namaku sudah keluar di beberapa media untuk dunia streaming live. Ya mungkin kayak detik.com atau apa, namaku tuh udah sering muncul di media sosial untuk streaming live. Dan pada saat aku pertama kali itu untuk mengenalkan aplikasi Bigo di Indonesia, kebetulan saat itu aku tuh memang sedang bekerja juga sebagai host streaming live. Tapi siarannya di dalam studio gitu, bukan melalui handphone kayak Bigo. Jadi kalau dulu aku siarannya tuh duduk di studio, live, profesional sebagai seorang host, nggak boleh ngomong yang kotor, nggak boleh ngomong yang ABCDFG yang agak menyimpang atau apapun, the real content. Nggak boleh ada orang lewat di sampingnya, nggak boleh ada makan atau apapun, nggak boleh the real host dan duduk melalui komputer atau PC. Nah, kalau dibilang sulit, enggak sulit. Kenapa? Karena pertama kali saya muncul muka saya di Bigo, itu di aplikasi saya sebelumnya, langsung pada pindah ke Bigo semua. Dan mereka merasa kayak, wah lebih enak di sini ya, karena bisa live pakai handphone, bisa di mana aja, dan bisa live di mall gitu. Jadi kayak membantu sekali untuk dunia streaming live pakai handphone. Nah, karena sebelumnya kan kalau mau live itu kan di dalam studio, seperti kayak seorang penyiar radio dan segala macam, cuman bedanya streaming dan hanya duduk, nggak bisa kemana-mana, kita nggak boleh ada orang lewat gitu di samping kanan kiri atau di depan, nggak boleh. Dan itu pencetus pertama kali yang bisa bekerja menggunakan handphone untuk dunia streaming live. Sama sekali nggak sulit, karena begitu muka aku muncul di Bigo dari aplikasi sebelah namanya Clip Audio, itu langsung masuk ke Bigo. Dan mereka bilang kasih di sini, dari mulut ke mulut, dari omongan satu ke omongan lain, akhirnya nyebar kemana-mana. Dan kebetulan juga pada saat itu kan saya kan pencarian host juga untuk di Bigo Live sendiri dengan datang langsung ke kantor pusat. Jadi ya kabar dari mulut ke mulut melalui media sosial tuh dekat pada saat itu tetap.
Oke. Sekali mengalami kesulitan. Ini menjadi tagline khusus ya. Apakah hal ini kakak Qaeda ini adalah brand ambassador dengan kata lain seperti itu? Yes, brand ambassador. Betul ya. Oke. Yeah. Nah, terus sekarang ini setelah melihat perkembangan Bigo Live, ini masih sekitar Bigo Live untuk teman-teman viewers, saya minta izin untuk beberapa menit saja. Pertanyaan terakhir, dengan melihat perkembangan Bigo Live saat ini, maaf, mungkin ada beberapa kawan-kawan yang sudah merasakan, khususnya yang kaum laki-laki lah, ya kan? Setelah saya menelusuri, mungkin kalau saya menggunakan Bigo Live 2017, kakak Qaeda, tapi dulu sempat saya OVC, tapi waktu itu saya ikut agensi dari Malaysia, perwakilannya di Indonesia waktu itu. Saya lupa nama tapi seperti vakum 2018. 2018 saya vakum, 2020 saya baru main lagi. Nah, kakak, mungkin pertanyaan terakhir. Setelah perkembangan ini kan mungkin kaum laki-laki nih tidak lepas dari yang namanya dunia halu-halu, kan? Tahu kan, tanda petik lah. Nah, ini kakak mungkin agak tergelitik ya kaum laki-laki yang ada di sini ya. mungkin bisa menjelaskan, Kak, apakah ini adalah sebuah daya tarik khusus produk Bigo Live menjadi kakak, tolong dong, ini. Nah, ini gimana, Kak? Karena ini makin banyak pangsa pasar menarik untuk yang seperti itu, Kak. Silakan, Kak. Perwakilan nih, Pak. Okay. Kak, silakan. Oke. Kalau untuk masalah aplikasi ini menjadi daya tarik tentang kaum laki-laki, saya rasa bisa dikatakan yes, ya kan? Karena sekarang tuh banyak aplikasi-aplikasi yang lupa, dan pasti banyak kaum-kaum yang namanya kaum-kaum kalau orang gabut, ya kan? Gabut pasti yang cari hiburannya melalui sebuah media sosial, salah satunya adalah Bigo. Nah, perkumpulan setiap aplikasi pasti banyak cewek-cewek cantik yang ada di dalam, dan terutama buat kaum laki-laki pasti suka dengan aplikasi yang seperti ini. Jadi saran dari aku sih buat kaum laki-laki juga, kalau misalnya mau main Bigo dan suka sama hostnya, ya support dong hostnya. Jangan cuman untuk menonton saja, karena ini media streaming bukan YouTube. Betul. Wah, disebutin juga, guys. Kompetitor sebelah disebutin juga. Saya tadi udah ngomong pelan-pelan, ngomongnya jangan pakai warna merah, disebutin juga sama kakak Qaeda ini. Termasuk aplikasi kompetitor pun aku coba sebutkan, dan aku merasa kayak gak ada masalah untuk disebutkan, karena aku tidak menjelekkan aplikasi dia, dan aku tidak menjatuhkan aplikasi di tempat aku bekerja. Betul. Jadi ya oke gitu loh. Dan aku berbicara real gitu loh. Bigo adalah aplikasi streaming live yang butuh support dari setiap orang yang menontonnya, dan bisa tiktokan langsung, bisa bicara langsung, dan bisa ngobrol langsung dari para fansnya gitu loh. Nah, kalau setiap orang yang menggunakan aplikasi Bigo berasa kayak nonton YouTube, bagaimana host official yang ada di Bigo ini bisa untuk berkembang dan bisa untuk makan? Karena jujur, setiap orang yang menggunakan aplikasi Bigo, tujuan dasarnya apa? Ingat kasih tadi di awal apa? Setiap orang bisa menggunakan Bigo sebagai wadah untuk mencari nafkah dan uang. Nah, kalau misalkan orang yang nonton Bigo cuma sekedar nonton saja, ya kan, bagaimana para host ini bisa berkembang dan bisa mendapatkan nafkah? Oke, siap. Oke, Kak, mungkin sekedar pesan-pesan ini bagi kawan-kawan yang belum mendownload Bigo Live. Pesan-pesan positif apa yang kakak bisa sampaikan? Ini kan kebanyakan kan mereka-mereka yang menggunakan Bigo Live ini kan berpikir, wah, ini aplikasi 17 tahun plus gitu kan. Mungkin
Mungkin gimana nih Kak? Bisa diiniin. Oke. Saya mau mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya dimanapun kalian berada. Aplikasi ini adalah aplikasi hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berbasicnya adalah streaming. Apa itu streaming? Streaming itu dimana kalian bisa mendengarkan siaran dengan menatap langsung atau ngobrol langsung dengan hostnya atau dengan orang yang kalian suka. Ya. Jadi si fans sama si host bisa secara langsung ngobrol. Nah, ini bukan aplikasi untuk pornografi atau aplikasi untuk yang salah, tergantung dari penggunanya dan tergantung daripada yang menontonnya. Kalau kalian menganggap ini aplikasi yang berbau pornografi, ya kan, berarti mindset kalian sudah salah di situ. Karena ini the real aplikasi yang memang di dalamnya itu banyak orang-orang yang memang memiliki talent-talent yang bagus dan memiliki konten-konten yang baik, dan banyak orang yang berpendidikan memiliki edukasi yang bagus. Nah, sekarang ya kan, tergantung dari kalian mau nonton yang mana. Jadi jangan mengasumsikan aplikasi ini aplikasi yang berbau sedikit agak seronok, pornografi dan segala macam. Tergantung dari kalian menyikapinya seperti apa. Di Bigo juga ada peraturan-peraturan. Jika memang pengguna ini melanggar peraturan, contohnya pornografi, pasti akan gede. Oke. Nah, Guys, ini penduduk Indonesia saat ini sudah banyak sekali, dan saya berharap untuk para pengguna smartphone atau handphone, yuk download aplikasi Bigo-nya dan saksikan keseruan-keseruan para official yang ada di Bigo nanti. Oke. Jadi pada intinya pembicaraan kita ini, obrolan kita yang spontan ini memang waktu ya, dan mungkin momen saya memang belum waktunya saya bisa masuk, tapi pada saat momen ini paling tidak sedikitnya para pengguna Bigo Live sedikit tahu ya, baik itu yang belum maupun yang sudah gunakan aplikasi ini sebaik mungkin, karena ini media sosial, kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Dan gunakan dengan berpikiran positif, dan carilah persahabatan dan carilah pertemanan dan relasi seluas-luasnya melalui Bigo Live. Seperti itu ya Kak ya. Manfaatkan fitur-fitur yang ada di Bigo ini untuk menunjang kebutuhan kalian. Ya, jadi yang punya saudara di luar negeri bisa menggunakan video call dengan menggunakan Bigo. Yang punya bisnis bisa menggunakan link ini untuk menjalankan bisnis kalian. Ambil hal-hal positif yang bisa kalian ambil dari Bigo lagi. Oke. Terima kasih Kakak untuk sudah sudah memberikan informasi sedikitnya tentang Bigo Live. Dan kawan-kawan viewers, makasih untuk telah saya ganggu waktunya. Saya izin, kebetulan saya juga harus kembali ke tempat saya, ke habitat saya, karena saya harus menemui para goib-goib yang lain. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap. Mohon dibukakan pintu pagernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk broadcastingnya. Baik Kak Kaida. Baik guys listeners dimanapun Anda berada, demikian tadi informasi yang dapat disampaikan. Dan kita akan geser lagi yuk ke lagu berikutnya. Jangan kemana-mana, di News Radio akan segera kembali setelah yang berikut ini. Karena Kakak Kaida juga karena banyak viewersnya, yaitu 359. Oke, terima kasih buat teman-teman. Kita ajang silaturahmi di newsradio.com. Dan jangan kemana-mana guys listeners. Welcome to In My Room, welcome to In My Radio, newsradio.com. Taylor Swift dengan Blank Space.